Oke, pada hari ini kita akan melanjutkan materi terkait praktek ya, praktek penggunaan kelas poin 2 ya, pada aplikasi PowerPoint. Ya. Siapa yang sudah mengenal kelas poin nih sebelumnya? Ada nggak nih? Ada yang menggunakan kelas poin? Oke, ini perangkat pengajaran all-in-one di PowerPoint. Jadi kelas poin ini terintegrasi atau add-ons dari PowerPoint ya. PowerPoint itu aplikasi untuk presentasi ya. Kenapa disebut PowerPoint ya? Ketika kita membuat presentasi, alangkah bagusnya presentasi itu mempunyai power ya, mempunyai power dan mempunyai poin-poin penting untuk disampaikan ke audiens. Audiens di sini kalau kita di media pembelajaran di sini adalah murid-murid ya. Sehingga PowerPoint yang kita sampaikan bukan bukan teks yang banyak ya. Boleh saja gambar, kita akan tampilkan gambar, kalian ceritakan di situ. Boleh saja beberapa kata, terus kalian jelaskan. Itu disebut ada powernya, terus ada poin-poin pentingnya. Seperti itu. Makanya dibuatlah aplikasi PowerPoint untuk slide presentasi. Nah, bagaimana biar PowerPoint yang kita buat itu interaktif? Nah, jawabannya adalah salah satunya dengan menggunakan aplikasi ClassPoint. Nah, bagaimana cara install aplikasi ClassPoint nih, Pak? Ya, pertanyaannya kayak gitu pasti ya. Bagaimana caranya? Kayak gitu. Nah, caranya kita paparkan di materi singkat ini. Ya, ini sudah tadi ya perkenalan. Ya. Bapak sudah mempunyai sertifikat kelas poin trainer ini ya. Di beberapa hari yang lalu dengan menggunakan bahasa Indonesia, di sertifikat ini Bapak dibolehkan untuk memberikan training atau apa memberikan pelatihan kepada orang-orang ya, terkait aplikasi kelas poin ini. Oke. Nantinya kalian bisa nggak ngambil sertifikat ini? Bisa ya, silahkan nantinya kalau ada kelas kelas training of trainer atau TOT, ya ada TOT-nya nanti Bapak infokan kalau mau ya. Nanti 32 CP disimpan, siapa tahu nantinya ketika kalian mau jadi guru, profil-profil kalian diminta ya, biasanya diminta tuh profil. Kamu sudah mengikuti apa nih? Kalau S1 ya, kalau S1 hanya mengandalkan ijazah, itu Bapak kira semuanya mungkin mempunyai ijazah gitu ya saat setara S1. Tetapi kalau ada pendamping ijazah, ya mungkin kalian ada wajib ya pendamping ijazah itu. Bapak lupa nama kependekannya. Ada surat pendamping ijazah. apa lupa namanya. Nah, itu nantinya sebagai value kalian, penambah value kalian. Contohnya apa sertifikat ini. Silakan kalau umpamanya mau ngambil sertifikat ini nanti dikasih ketika ada lagi pelatihan TOT trainer plus point. Oke, siap-siap masuk kelas. Sudah punya kelas belum? Kayak gitu ya. Jadi, ketika kita mengintegrasikan di kelas, kita bisa membuat kelas seperti selayaknya Google Classroom atau di aplikasi yang lain. Kalau Google Classroom kan sudah ada akun-akun kelasnya itu. Nah, di ClassPoint ini kita bisa memberikan kelas ya, suatu kelas nih, contoh kelas Bapak nih ada kriptografi, kelas 6C, 6A, kriptografi 6B, forensik, kriptografi kelas gabungan, dan kelas kalian di sini, media pembelajaran. Nama-nama kelas kalian siapa aja? Ya. Nah, nama kalian ini. Wah, sudah level 2 nih, Bella nih. Ini nama-namanya ada poin-poinnya, kayak gitu ya. Ada juga nanti grade-nya. Ya. Saat ini yang tercepat dan yang banyak menjawab adalah Bella. Setelah itu, level 1 ya? Sorry, dia level 2. Ini ranking 1. Ranking 2-nya adalah Diki. Dan yang lainnya sini ada juga ya. Tetapi yang paling cepat adalah Diki dan Ahmad Yani. Oke, inilah yang dijadikan kita sebagai apa? Kelas interaktif selayaknya Google Classroom dan sejenisnya. Ada kelasnya nggak? Ada kelasnya ya. Makanya di sini Bapak buatkan kelas buat kalian. Biar apa? Biar guru nantinya atau kalian bisa melihat nilai asesmen keaktifan kelas gitu ya di kelas masing-masing.
Nah, gamifikasi di kelas bisa nggak? Bisa, seperti yang kita praktekkan tadi. Kalian bisa memberikan gamifikasi atau game yang diberikan reward ya. Reward itu apa? Mau tahu nggak reward? Reward dan punishment. Nah, di kelas Bapak biasanya reward dan punishment Bapak kasih ya. Reward contohnya bagi yang aktif di kelas, baru satu yang online nih. Silahkan join kembali ya. Di tempat kalian gimana nih? Sudah masuk slide ini nggak? Atau beda? Sudah masuk? Slide baru sudah masuk? Sudah ya? Belum, Pak. Oke. Bagi yang belum silahkan join kembali mungkin ya. Saya itu di refresh. Oke, di refresh sehingga nanti akan muncul lagi. Oke, sudah muncul. Yang naik terus ya, perhatikan. Nah, tipsnya biasanya Bapak mengasih reward bagi kehadiran, itu Bapak kasih poin berapa ya. Biasanya 1 ya, kehadiran itu 1. Seperti yang tadi, yang hadir Bapak absensi 1-1. Nanti ketahuan nanti ya, ini akan terakumulasi poin-poinnya. Bagi yang tidak pernah hadir, otomatis hanya 0 aja nanti, nggak aktif. Di sini bisa kita aktifkan hanya peserta online. Nah, yang online baru sedikit nih. Nah, baru 8. Silakan bagi yang online ini belum online silakan online. Oke. Reward, ada juga punishment. Bagi yang terlambat, biasanya di kelas Bapak di STIMIK ya, bagi yang terlambat itu tetap boleh masuk. Dengan syarat apa? Mereka harus eh, apa ya? Harus menghukum diri sendiri dengan apa? Dengan berdiri. Contoh ketika terlambat 5 menit ketika terlambat 15 menit dia harus berdiri selama 5 menit. Ya. Ini malu nggak? Menurut Bapak nggak malu sih ya? Nggak malu. Kenapa? Karena kita harus ini ya, kalau kita berbuat salah kita harus bertanggung jawab dengan kesalahan kita sendiri. Nah, kita langsung auto aja berdiri. Malu nggak? Enggak. Bapak di sini malah bangga karena apa? Bertanggung jawab dengan tingkah laku yang sudah dilakukan. Gitu. Nah, kalau umpamanya sudah 30, nah di sini akan punishment pengurangan dari poin yang sudah dikasih seperti itu. Enak ya kalau kalian mempunyai nilai rekapnya. Buktinya ada nggak? Ada, nanti bisa diekspor seperti itu. Nah, ini dari gamifikasi di kelas ya. Oke. Ini cara suruh pilih siswa. Kita bisa memilih siswa nih contohnya ya. Milih siswa fiturnya di mana, Pak? Di sini nih. Ini ada name picker. Kita langsung praktek aja ya. Nanti prakteknya ini ada cara installnya, tapi ini kita cara ini dulu, kita melihat fitur-fiturnya dulu. Oke, ketika kalian sudah install aplikasi ClassPoint, nanti ada syarat-syaratnya, nanti akan muncul outputnya kayak gini. Nah, ada name picker ya. Nah, name picker ini kalau umpamanya kalian sudah membuat nama kelasnya, ya, secara manual atau secara mereka menulis, nah itu kalian bisa menunjuk secara online, ya, kalau umpamanya ini kelas online, atau kalau offline seperti ini. Semua orang akan masuk di sini. Setelah itu kita pilih. Ini contohnya ya, Bapak milih. Nggak tahu nih siapa yang terpilih nih. Erlianti. Nggak ada pertanyaan Erlianti. Bapak hanya memilih kamu aja. Gitu ya. Bapak kembalikan. Ya. Nah, bisa juga kita ubah ketampilan kartu. Contoh, Novia, kamu suka apa nih di gambar ini? Kita akan memilih salah satu teman kamu yang ada di gambar ini. Kira-kira Novia memilih gambar apa ini? Ada kue, cookies, ada bola voli, ada alpukat. Mungkin kalian sudah yang bagi puasa sudah ini ya, sudah apa namanya? Sudah memikir-mikirkan ya makan bukber nanti buka puasa. Kenapa kira-kira kamu milih siapa nih? Warna biru, Pak. Warna biru ke apa? Karena lebih menarik aja, Pak. Enggak warna biru di sini. Klik kartu yang menampilkan nama peserta. Ada nggak sih searchnya di mana ya?
Oh, share screen-nya salah, seharusnya di share screen duluan. Oh, maaf ya. Mungkin dari tadi ya, mungkin ya. Kok nggak bisa ini? Nah, muncul nggak di Udah share, muncul, Pak. di share screen-nya? Sudah muncul? Nggak ada. Nggak ada. Coba ditunggu lagi. Seharusnya muncul seperti ini. Ada muncul? Kayak gini kan, Pak, kosongnya. Nah, kamu milih apa nih kira-kira Novia? Hmm. Pilih di gambarnya tuh, Kak, Pak. Iya, di gambar. Kayaknya apel deh, Pak. Oke, apel. Ini Bapak nggak tahu. Apel itu mana nih apel? Ini kah? Oh, ini apel ya? Iya. Oke. Bapak nggak tahu nih siapa yang ditunjuk. Nah, Diki. Ya, kita bisa menunjuk siswa dengan seperti ini. Sehingga dia apa ya? Diki kamu nunjuk siapa lagi? Siapa jadi agak tegang juga gitu ya. Atau kita bisa memilih otomatis. Contoh kita membuat kelompok nih. Ini Diki Bapak masukkan dulu ya, kembalikan dulu. Oke. Sekarang Bapak akan membuat kelompok. Ini contoh aja ya, membuat kelompok menjadi 2 kelompok ya. Silakan. Nah, nanti ini kelompoknya sama Siti ya. Setelah itu lanjut lagi, ini bisa Ahmad Ghani sama Siti Rokaya. Yang permen sama permen bisa ya. Atau juga kita bisa ini kita kembalikan dulu. Kembalikan. Contoh buat kelompok ya. Kembalikan, 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 kembalikan. Bisa juga dengan tampilan kartu ya, pilih otomatis, contoh 2. Pilih 2 nama. Ya. Setelah itu kita pilih secara otomatis lagi, nanti nama-nama yang lain, pilih otomatis lagi, 2. Nah, seperti itu. Ini contoh ya, atur ulang. Nah, ini kita bisa cara suruh untuk memilih siswa dengan metode interaktif tadi. Lanjut ya. Hitung waktu, kita bisa memberikan waktu timer ketika di kelas offline maupun online. Ya. Di kelas offline online, contoh kita memberikan pertanyaan, setelah itu biar tidak kita kebablasan di waktunya itu, kita bisa memberikan waktu. Contoh, silakan jawab pertanyaan ini di slide ini dalam waktu 5 menit. Atau 1 menit aja ya, 1 menit. Mulai. Oke. Nanti setelah 1 menit, kalian bisa kecilkan ya, perbesar seperti ini, atau kita kecilkan seperti ini. Nanti akan muncul di sini nih, timer. Ini sebagai pengingat untuk jawaban yang harus dikumpulkan. Ya, ini contoh aja ya kita jalankan. Itu fitur dari timer. Selanjutnya, ketika kita butuh tambahan materi di tengah pengajaran, contoh kita bingung tadi LCD proyektor kayak tadi ya. Apa LCD proyektor? Kita bisa menggunakan fitur nih web browser. Ya, kita tambahkan di sini. Contohnya tadi LCD proyektor. Kita cari blended learning LCD proyektor. Ini aja ada blended learning ya. Nah, ini yang kita cari contoh. Nah, gambar ini, nah ini kan tadi ya fitur apa namanya? Fitur dari timer. Nah, baru kita masukkan di dalam slide. Baru kita jelaskan di dalam slide. Nah, ini kita jelaskan. Gitu ya. Itu fitur dari browser. Fitur dari tambahan di tengah pengajaran kita bingung mempresentasikan atau memvisualkan sebuah gambar, kita bisa menggunakan browser. Ini contohnya bisa dimasukkan dalam slide lagi ya. Ada ide apalagi untuk memberikan kelas tatap muka ya. Ketika kelas tatap muka kita bisa menggunakan draggable object ya. Contohnya ada nggak nih? Ini contohnya. Draggable object kita bisa memindahkan objek ya. Contoh di sini. Di mana letak ibu kota Indonesia? Kalian bisa mengasihkan mouse kalian kalau misalnya di kelas offline ya. Kalian bisa mengasihkan kelas apa namanya?
kalian bisa mengasihkan mouse kalian, mouse ini ke siswa, kalau umpamanya di sisi kelasnya itu ada LCD proyektor, setelah itu mereka memindahkan objeknya itu, ya. Ini kebetulan belum Bapak panggil ya, draggable objeknya. Kalau sudah di draggable object, ini bisa dipindah, setelah itu dipindahkan ke lokasi lokasi di Jakarta, contoh, gitu ya, di sini contoh, ya. Di mana lokasi Palangkaraya, di sini, kayak gitu. Itu draggable object, itu bisa kita gunakan. Contoh nih, ini belum ada fitur ini ya, belum diaktifkan ini ya, draggable object. Kita skip aja. Siapa juara kelas semester ini? Kita akan melihat semester kelas tadi kita bisa melihat di sini. Nah ini, sorry ya. Ini. Nah, saat ini kelas ini yang peringkat total bintang itu diraih oleh Bella, Diki, sama Ahmad. Ini urutannya. Karena apa? Berdasarkan poin tadi. Kita bisa masukkan ke slide ya ketika di akhir kelas. Kita bisa ngasih reward yang lain juga ya. Kalau Bapak biasanya setelah asesmen di UTS UAS nantinya poin-poin ini sebagai penyelamat ya. Contoh nilainya kalau di penilaian Bapak masukkan dulu. Contoh nilai si Bella ya, kalau di kelas 8 nih ya khusus. 7,9. Ini nilainya apa nih? Tahu nggak? Kalau dikonversi di perkuliahan, 7,9 dapat apa? Masih B atau A? 7,9 dapat nilai apa? Ada yang bisa menjawab? Nilai IPK. 7,9 konversinya ke huruf jadi A kah? B kah? B. B ya. Gimana perasaan kalian? Nilai B 7,9 nanggung gitu loh ya. Betul nggak? 7,9 nambah satu dikit lagi itu sudah dapat A, betul ya. Nah, dengan amal baik kalian ini, amal baik ini ya, itu kalau di kelas Bapak tips Bapak ya, Bapak naikkan, dibolehkan naikkan satu angka atau beberapa pun angkanya dengan keadilan kayak gitu ya. Kalau umpamanya dia 6, jawab contoh plus 5. Kalau dia ranknya segini plus berapa? Sehingga dari 7,9 akan up menjadi 8,4. Nilainya berapa ini? 8,4? A. Kayak gitu. Itu bisa kalian tips kalian ya. Dan buktinya ada nggak ketika kita memberikan reward nilai lebih, kita harus mempunyai bukti ya. Ketika kita menilai anak-anak itu kan ada buktinya, dia asesmennya formatif ya. Jawaban-jawabannya dikumpulkan. Nah, itu kan di kelas ya. Di saat dia menjawab. Nah, di aktivitas lain kan mereka aktif ya di kelas. Nah, itu apakah nggak dihitung? Kasihan kan nggak dihitung seperti itu. Logikanya gitu loh. Jadi tidak hanya ketika menjawab aja mereka pinter, tetapi aktif di kelas juga dinilai. Gitu. Nah, ini bisa dihandle oleh kelas point dengan menggunakan leaderboard. Kelas tatap muka yang menyenangkan. Ya. Kita bisa membuat ini yang Bapak lakukan, menggambar, contoh seperti ini ya. Setelah itu Bapak menggunakan ini, ya. Kalau kalian matematika, nah ini apa ini segitiga, bulat, ini, kayak gitu ya. Kalian bisa menggunakan warna, penunjuk juga, ya. Setelah itu kalian bisa coret-coret di sini dengan berbagai warna dan ketebalan. Setelah itu ada juga stabilo, kelas tatap muka, ini yang penting nih, kayak gitu. Kalian juga bisa mengetik, contoh ini pakai warna pink. Tes mengetik, akan tersimpan nantinya ya, ketika kita keluar dari aplikasi ini akan tersimpan ketika Ctrl S dan kita deliver ke mahasiswa atau siswa ya, siswa seperti itu. Tes mengetik ya. Ada lagi nggak Pak? Ada, banyak banget fiturnya. Kalian kalau mau mempelajari mengajarkan matematika, kalian disediakan papan tulis. Nah, papan tulisnya ada beberapa fitur Pak, ada koordinat X, Y. Ini contoh nih, yang sering biasanya di matematika. Nah, ketika X titik Y, kayak gitu ya. Ini,
kayak gini. Nah, kalian bisa menggambar langsung di whiteboard-nya. Tersimpan nggak? Tersimpan ya. Contoh lagi yang lain whiteboard-nya. Koordinat. Masukkan. Nah, titik koordinat Y dan X sumbunya. Enak nggak belajar matematika? Enak. Kita tambahkan aja. Contoh. Segitiga atau apa menjelaskan sini enak banget ya. Ada juga di sini whiteboard-nya. To do in progress complete. Oke, kita melakukan apa nih di kelas? Yang harus dilakukan apa? Progres yang dicapai saat ini apa? Sudah selesai belum? Ini bisa kita lakukan dengan draggable object. Ya. Di sini coba Bapak contohkan draggable object. Contoh ya. Di sini Bapak tulis nama kalian. Insert text object, nama contoh Hadi ya. Hadi. Di sini Bapak buat Hadi ini nanti di kelas poinnya adalah draggable object. Nih. Terlihat draggable object di menu utamanya. Ada ya, draggable object di atasnya. Jadi fitur class point itu masuk di PowerPoint di bagian Info class point di sini. Ketika kalian install class point akan muncul di sini di PowerPoint-nya. Nih, Bapak aktifkan draggable object ya. Skip tutorial. Nah, draggable object-nya apa? Di sini. Tunjukkan draggable object. Nah, drag diaktifkan. Oke. Bapak presentasikan. Si Hadi ini Bapak bisa pindah. Bisa Bapak pindah dengan drag-nya diaktifkan, Bapak pindah. Nah, seperti itu. Contoh tadi ya, kota Jakarta. Ya. Di mana kota Jakarta? Kita aktifkan draggable object-nya, setelah itu dipindah. Ini Jakarta, ini mana. Itu sangat asik ya buat anak-anak ya. Kalian tulis nama Jakarta, kota-kota, ya. Contoh bukan ibu kota ya, kota Palangkaraya di mana? Kalian tulis nama-nama kota-kotanya, setelah itu siswa meletakkan bagi kelompok, siswa mengelompokkan permainan pengenalan daerah gitu ya. Jadi mereka drag objek sini, kasih aja mouse-nya. Itu di kelas offline ya. Di kelas online akan lebih seru lagi kayak gitu. Setelah itu dikasih poin. Nah, itu. Nanti sisi pertanyaan nanti ya. Nah, tadi sudah ya, fitur-fiturnya banyak ya kalau di sini. Ini gambar-gambarnya. Nah, kalau ini fiturnya nih Pak, laser. Laser ya. Nih, laser. Fungsinya itu ketika kita presentasi ya, kita bisa mencoret tetapi tidak membekas, akan hilang sendiri. Ini Bapak mencoret. Bahwasanya ini yang penting. Nah, hilang sendiri kan? Tidak tersimpan. Kalau mau mencoret silahkan gunakan fitur pen ya. Ini pen. Fitur pen. Oke. Ini sudah Bapak jelaskan, reward sudah. Kalau ini timer, ini draggable object sudah. Kalau kalian merasa tidak nyaman dengan toolbar-nya ini, kalian bisa hidden. Nah, ini kan bersih nih. Contohnya ada tulisan di sini ya, tidak terlihat, kalian bisa hidden. Kita buka, kita tutup. Nah, itu. Selanjutnya, fitur apa saja yang bisa dipakai? Kita gunakan emoji, mengirim gambar. Kita coba ya nih ya. Kalian nanti yang muslim, buka puasa, atau yang lain, sukanya makanan apa nih? Ya, image upload ya. Ini ada 15 orang. Silahkan dijawab. Ini Bapak reset dulu ya. Ini tadi Bapak sudah masukkan contoh. Oke, kosong ya. Silahkan dijawab. Cara menjawabnya gimana? Kita masukkan lagi tadi PGSD, plus point, PGSD. Nah, contoh nih sudah muncul ya. Kalian bisa kirim gambar dari gambar kalian atau dari online. Bapak dari online. Bapak mau makan apa nih? Mau makan ayam bakar. Pak, Bisa bisa Bapak tanya. kirimkan ulang linknya, Pak? Oke, boleh. Di ini ya, di Zoom ya. Iya, Pak. Oke, tunggu. Oke, udah Bapak kirim.
Nah, di slide terlihat ya nih ya ayam, wah enaknya ya ini ayam bakar. Oke, karena ini ayam bakar, Bapak masukkan ayam bakar. Udah, ini sudah terkumpul. Oke, sudah satu yang respon. Silakan direspon bagi yang belum. Ini ada yang dua nih. Kita lihat respon ini kalau kita asesmen, kita bisa ngasih musik. Nah, kita juga bisa melihat hasil responnya. Diki ini mau nasi nasi goreng sama apa nih Diki? Enak banget Diki nih. Beli atau buat nih Diki? Hai. Dari Google, Pak. Google. Siapa tahu nanti kamu buat ya. Habis pas puasa ya. Yang puasa nih ya. Novia nasi goreng juga nih sehati mungkin kalian berdua nih ya Novia. Nisniati, wah bakso. Bagi yang menulis title-nya nanti akan terlihat. Waduh, nasinya apa nih, nasi biryani nih kan ya? Cynthia ya? Ini luar biasa, Siti Nadila. Bakso besar. Itu Siti Rupiah suka udang mungkin. Ini bakso tahu. Nah, seperti itu ya. Waduh, ini semuanya. Padang amat gani, mana amat gani nih. Semuanya amat gani dimakan. Iya, Pak. Semuanya nasi Padang, Pak. Masuk. Nah, setelah itu kalau umpamanya asesmennya kita bisa menilai di sini. Bapak contoh Ahmad Jani luar biasa, kasih poin. Seperti itu. Ya. Kalau menurutkan poin gimana Pak? Ini kan sudah ada poin. Kita bisa menghapus poinnya nantinya di sini. Masuk kelasnya tadi, Ahmad Ghani tadi salah ketik. Nah, kita turunkan poinnya. Tutup ya. Nah, seperti itu ya. Asik nggak? Asik ya. Bapak biasanya kalau di kelas online mereka mencatat sambil menjelaskan, nanti ada beberapa menit mereka menjawab pertanyaan, hitung-hitungan ya. Setelah itu mereka foto hasil catatan mereka baru dinilai. Itu online ya. Kalau offline gimana? Mereka bisa membuat kelompok. Kalau kita di kelas offline, kita menggunakan laptop. Setelah itu kita menggunakan LCD proyektor, ya. Setelah itu kalau umpamanya mereka memakai gadget, mereka bisa memfoto. Ya. Kalau enggak apa? Kalau enggak, ya mereka ini dikumpulkan hasilnya ya satu-satu seperti itu. Nah, tapi ini lebih baiknya di online ya. Bapak tulis di sini lebih baiknya di online. Ya. Nah, unggah gambar contoh aja tadi ya, yang hidupnya di air. Letakkan nama di keterangan ya, contohnya. Nanti siswa mengirimkan gambar yang tumbuh di air, saya itu disebutkan nama-namanya, baru dijelaskan. Nah, mari lengkapi bagian yang kosong. Nah, di sini kan ada fitur kalau di kelas poin, ketika kita mau masukkan aktivitas, ada beberapa aktivitas yang sudah kita lakukan tadi, contohnya short answer, word cloud, Bapak besar. Multiple choice belum ya, slide drawing belum juga, image upload sudah, fill in the blank ini yang saat ini kita pakai, audio sudah, video belum. Oke, kita mencoba fitur fill in the blank, mengisi yang kosong. Ya, contohnya seperti ini. Oke, ya. Laptop Adi 000, silahkan kita bermain di sini ya, nggak usah belajar, kita bermain aja. Akhirnya Ibu Adi membeli. Saat perjalanan Ibu Adi melihat pencopet yang sedang, silahkan dijawab ya dengan fill in the blank. Oke, silahkan dijawab. Caranya sama seperti tadi, Bapak lihatkan. Ini ada 1, 2, 3, ada 4 jawaban ya. 1, 2, 3, 4. Silahkan diterka aja ya. Laptop Adi
kosong sehingga ia tidak dapat mengerjakan tugas kuliahnya. Ini biasanya bahasa Indonesia ya, materi bahasa Indonesia, melengkapi kata-kata atau kata kerja, penempatan kata kerja, penempatan imbuhan dan yang lain itu bisa diaplikasikan di sini. Laptop Adi kira-kira apa ini? Akhirnya Ibu Adi membeli apa? Saat perjalanan Ibu Adi melihat pencopet yang sedang apa? Oleh polisi agar tidak dihakimi massa. Sementara itu Ibu Adi berangkat membeli laptop baru. Adi laptop kakaknya untuk sementara waktu. Silahkan diterka. Kita bisa melihat aktivitasnya di sini. Belum ada yang dijawab, belum ada yang menjawab ya. Ya, responnya Bapak tutup dulu biar tidak terlihat. Musik tetap ya. Status peserta bisa kita cek di sini. Ini yang pertama kali mengirim Dewi. Biasanya sebelah kiri ini yang pertama mengirim. Setelah itu dilanjut Santia, dilanjut Ahmad Yani. Nah, silakan bagi yang belum. Bella, ya. Ini sih Pak, Ya, silakan. saya baru masuk Zoom. Boleh join nggak nih Pak? Oh, yang kelas poinnya, silakan. Bentar ya Bapak. Kirim lagi ya di kelas poin. Linknya ya mungkin ya. Zoom. Oke, silakan. Klik link yang Bapak kirim di chat. Ya. Setelah itu langsung aktifkan. Ya. Tulis namanya mungkin yang bagi yang belum. Oke. Mungkin langsung saja ya, kita coba melihat hasilnya. Kita tutup jawaban, ya. Kita responnya kita lihat dulu. Ya. Nah, di sini kan ada jawabannya ya. Kalau hijau ini betul, ya. Kalau yang merah ini salah. Kalau yang hijau ini betul. Nah, kita akan melihat jawabannya ya. Di sini karena ada yang salah ya. Coba. Yang pertama, laptop Adi rusak sehingga ia tidak dapat mengerjakan. Itu betul, rusak ya. Oke, di sini tadi jawabannya rusak. Setelah itu apa lagi? Akhirnya Bu Adi membeli yang kedua apa jawabannya? Laptop, Pak. Laptop. Oke. Saat di perjalanan Bu Adi melihat pencopet yang sedang ditangkap, diamankan, ditahan, ditangkap, diperiksa, ya, agar tidak dihakimi massa. Nanti kita cek ya, karena tadi ada beberapa yang salah. Sementara Ibu Adi berangkat membeli laptop baru, Adi yang betul adalah Adi memakai atau meminjam itu boleh. Nah, kenapa ini salah? Kita akan cek ya. Kita akan cek fill in the blank-nya. Kita cek fill in the blank. Ini Bapak aktifkan dulu. Di materinya ini nanti akan terlihat. Nah, ini ya. Jawabannya. Nih, kalian bisa memasukkan di fill 1 rusak ya, fill 2 laptop. Tadi 03 dikejar diamankan, jawabannya betul ya gitu ya. Yang keempat tadi meminjamkan, memakai. Ini jawabannya di sini. Jadi beberapa kata kita masukkan di sini. Oke, contoh ya. Bentar, Bapak, bentar ya, off video dulu ya.
Lawas, Cak. Iya, ada pertanyaan nggak nih dari materi ini dulu nih? Ya, ini belum selesai ya, sedikit lagi. Ini tadi kelas poin terkait apa tadi? Terkait fill in the blank. Ini ada juga short answer, kita skip ya, karena kita sudah mempelajari tadi. Apa saja keunggulan MCQ-nya kelas poin? Ya. Mungkin sambil nanti bertanya nanti ya. Kita bisa melakukan ulangan harian bisa, ya, PTS bisa, hingga 8 opsi, pilih lebih dari satu jawaban, atau penilaian bobot setiap soal, unduh laporan, analisa kelas. Nah, ini yang kita bisa membuat kelas poin ini lebih interaktif dan terasesmen secara baik ya. Seperti itu. Fitur-fiturnya luar biasa ya. Tadi sudah Bapak paparkan beberapa, ada yang slide drawing, ada slide drawing menggambar ya. Ada short answer, jawaban, word cloud tadi, jawaban yang kata yang paling sering dipakai. Multiple choice-nya ABC. Contoh ABC, pertanyaan ABC kan bisa menggunakan ini. Ya. Dan beberapa poin pembuatan kelas juga bisa ya. Contoh pembuatan kelas ya, di sini contohkan. Cara pembuatan kelas kita bisa menggunakan, kita keluar dulu dari sini ya, atau Bapak ambilkan dari PowerPoint ini. Kita bisa lihat daftar kelas. Nah, di kelas ini kita create baru kelas, tambah kelas baru. Nama kelasnya apa, kode kelasnya tadi yang muncul ada PGSD ya, kalian bisa bebas membuat kode kelas. Nah, setelah itu kalau sudah ada kelasnya, kalian bisa membuat, ini contoh. Nah, kalau kalian mempunyai nama ini, nama anak-anaknya, kalian bisa ekspor ya. Ekspor, contohnya seperti ini, dokumen. Setelah itu kalian impor ya, hasil kelasnya. Contoh ini kelas baru ya. Ini Bapak sudah ekspor yang kelas ini, Bapak buat kelas baru lagi, kelas yang lain. Contoh tadi apa? PGSD ya. Apa namanya? Teknologi, ya kita aja. Kelas teknologi contoh. 1, 2, 3, 4. Oke. Oke, harus alfabet. PGSD, samakan aja. Oh sudah, PGSD 1. Oke, kita bisa mengimport dari absensi ya. Contoh, tadi kan Bapak sudah mengambil kelas kalian, karena sama, Bapak ambil di sini, Bapak ambil, klik ya, tadi bagian tadi. Setelah itu yang bagian download tadi, tadi masuknya di mana? Dokumen ini. Itu diambil, setelah itu dipanggil ya. Ini dokumen. Nih, media pembelajaran teknologi ya. Open. Oh, jumlah pintar angka. Ini Bapak kasih kelas ini aja ya, kelas Bapak aja ya. Soalnya bintangnya harus dibuang dulu. Nih contoh kelas kriptografi open. Masa di bintangnya ya? Yang all aja deh. Oh, nggak bisa juga. Jadi bintangnya harus dikosongkan dulu ya kalau amannya. Setelah itu kita masukkan kelasnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini sudah ya fitur luar biasa tadi. Satu kata, coba satu kata untuk kelas poin kira-kira apa nih kalian? Tuh. Ya. Nah, satu kata untuk kelas poin. Kelas poin ini menurut kalian apa nih perspektif kalian? Silahkan dijawab. Apakah terjawab dengan Pak Ikem tadi? Oke, silakan. Satu kata aja.
Silakan dikumpulkan. Satu kata, dia nulisnya di sini nih. Dia nulisnya di mana nih? Di Zoom-nya. Oke, silakan. Kita waktu kasih 2 menit ya. Kira-kira terjawab nggak Pak Ikem ini? Efektif nggak? Kreatif nggak? Inovatif nggak? Aktif nggak? Oke, 2 menit saja mungkin ya. Satu kata itu satu kata ini ke satu kata ya. Silahkan. Nah, untuk melihat slide kita bisa di sini ya, indeks. Nah, ini terakhir nih ya. Kita belum pelajari instalasi aplikasi, cara menginstalnya bagaimana, nanti Bapak kasih tutorialnya saja. Ya. Silahkan dijawab dulu apa satu kata untuk kelas poin. Oke, Bapak karena sudah lewat 2 menit ya, Bapak countdown aja 5, 4, 3, 2, yang belum jawab siapa nih? Ada 6 ya belum jawab, tapi Bapak skip aja nih. Oke, tutup jawaban. Nah, suasana menyenangkan, praktis, mudah, asik, kreatif, menyenangkan, saat bantu, nih berapa kata ya. Aplikasi keren, mantap gitu ya. Nah, kalau umpamanya ini menyenangkan, kalau semakin banyak yang menulis menyenangkan, otomatis ini akan semakin besar nih ya. Ini adalah dari workload ya. Short jawaban terbanyak. Nah, yang poin terbanyak adalah ini, yang menjawab 2. Della sama Dwi. Ya. Makanya workload ini diusahakan ketika kita melempar ke siswa hanya satu kata, betul-betul satu kata, sehingga bisa tergabung atau termerging jadi satu ya. Seperti itu. Nah, baru kita bisa masukkan ke slide ya. Nah, tadi poin kita ini. Nah, seperti itu. Jadi semua aktivitas yang kita buat kita bisa masukkan dalam slide. Bisa dikirim nggak Pak? Bisa ya. Nah, cara mengirimnya perhatikan sini. Ini Bapak keluar dulu menggunakan escape. Ya, udah keluar ya. Materinya tadi di sini. Nah, ini kan ada nih materi tadi. Ya, Bapak save, Ctrl S seperti biasa ya. Ini di Ctrl S, disimpan. Nah, sudah. Oke. Baru kita bagikan PDF. Terlihat ini ya, bagikan PDF. Dibagikan semua atau hanya beberapa halaman? Kita bagikan semua, termasuk anotasi. Anotasi itu coret-coretan ya. Termasuk whiteboard, papan tulis, kita konversikan ke PDF. Ini proses dari membuat PDF-nya. Silakan ditunggu dia proses hasil PDF-nya. Dilihat di sini publishing-nya ya. Kita mau melihat prosesnya sampai mana nih? Di sini nih di paling bawah nih. Nih. Ya. Sampai selesai. Oke, sambil menunggu apa ada yang ditanyakan lagi terkait kelas poin? Minimal kalian bisa menggunakan kelas poin untuk media pembelajaran interaktif di di praktek nantinya. Ya. Di Pak. praktek nantinya. Silakan. Tugas teori tadi diketik atau dikumpul? Diketik atau ditulis? Oh, ditulis atau diketik. Ditulis saja ya nanti ya, ditulis. Setelah itu nanti dipoto, dikumpulkan nanti. Kalian ada WA grup sama Ibu Istiqamah nggak?
Ada, Pak. Ada Pak. Jam Nah, berapa mungkin terakhir Pak? Kapan, Pak? dikumpulkan Jam nanti berapa jam terakhir dikumpul 4 Pak? ya. Jam 4. Masih ada waktu istirahat, setelah itu kalian ngerjakan atau ini aja ya. Kalau mungkin jam 4 mungkin ada yang kerja atau apa, atau jam 10 malam aja ya mungkin ya, terakhir. Ya, Pak. Belum malam aja, Pak. Mungkin ada yang kerja atau apa. Jam 10 malam silakan dikumpulkan di WA Group. Untuk saat ini di WA Group aja ya. Nah, di tampilan kalian akan muncul ya ini PDF. Ini bisa di kalian screenshot ya. Kalian kirim seperti ini. Bisa juga kalian share ya. Buka PDF. Kalian share di WA. Biasanya kayak gini di share aja ya. Gambarnya di share nanti akan muncul. Buka PDF nanti akan muncul. Nah, ini materi kita tadi. Yang belum muncul ya di PDF-nya. Ini lagi loading. Nah, itu bisa dibagikan PDF ya. PDF. Konversikan ke PDF. Nah, itu. Nah, untuk materinya sudah ada Bapak masukkan di materi sini ya. Panduan kelas poin. Di sini instalasi kelas poin itu gimana? Bapak beritahukan sedikit saja secara singkat. Kelas poin ini harus ada ketentuan syarat instalasinya. Minimal hardware komputer kalian itu prosesornya 2 GB. RAM-nya 4 GB. Disarankan 8 GB. Ini lumayan tinggi juga ya. Sedang lah menurut Bapak ya 4 GB. Ruang disk tersedia 2 GB, resolusi 1366 atau resolusi yang lebih tinggi. Kalau mau cek hardware kalian bisa ngecek di klik kanan ya. Di komputer kalian klik kanan. Setelah itu sistem. Nanti akan muncul sistem seperti ini. Nah, RAM-nya 16 GB. Kalau di sini butuhnya 4 GB ya. Setelah itu di sini prosesornya 2 GB, minimal 2 GB berarti aman. Gitu ya. Setelah itu yang diperlukan lagi software. Dia harus Windows 10 ya. Harus Windows 10 atau Windows 11 yang terbaru. Jadi Windows 10 versi 17.03 ada versinya ya. Kalau ngeceknya di mana Pak? Tetap di sini sama ya. Windows 10. Di sini punya Bapak Windows 11 otomatis sudah masuk kategori. Nanti akan dilihat sini versinya berapa. Kalau 17.03 berarti sudah sesuai. Tapi kalau umpamanya di bawah itu dipastikan tidak bisa jalan. Setelah itu Microsoft Office versi desktop. Mulai dari Office 2013, 2016, 2019. Kita cek Office-nya. Punya Bapak ini Office-nya about mana ya? Help about nih. Kalau salah 2019 ya. Info. Oh enggak ada. Saya kata apa 2019 ya mungkin. 2019 untuk fiturnya ya. Boleh kalian 2013 minimal itu bisa. Setelah itu harus diperhatikan ketika instalasi yang online bisa dibaca aja di sini ya. Terkendala instalasi kalian bisa menggunakan update ini ya, update sama restore time. Ada videonya nggak Pak? Ada ya, videonya sudah ada di sini cara-caranya. Silahkan nanti kalian implementasikan, tidak perlu banyak Bapak ini ya. Silahkan nanti kalian mandiri, ini sudah ada videonya. Link materi juga sudah Bapak paparkan di link yang sudah Bapak kirimkan. Kalau nanti mau minta Bapak kasih lagi. Ini proses instalasi. PowerPoint Office-nya 2019. Nanti akan muncul di sini, Pingno Class Point. Baru kalian login, membuat akun. Nah, cara membuat akun itu sangat mudah ya. Mendaftar akun Class Point. Halo Bapak dan Ibu, berikut adalah dan Setelah masuk kalian membuat akun, pertama-tama ubah bahasa menu akan muncul menu sign in. matikan aja. Nah, masuk ya, Pingno Class Point, nanti ada sign in tadi kayak gini ya.
sign in kayak gini, kalian buka, kalian masukkan, kalian sign up ya, buat akun baru, masukkan email. Nah, seperti ini. Ada videonya sudah disiapkan, tinggal kalian pelajari, kalian coba. Nantinya kalian verifikasi email, ya seperti biasa kalau aplikasi baru. Zoom juga sama ya, seperti itu. Mata pelajarannya apa, setelah itu baru kalian selesai mendapatkan fitur nih, ini fiturnya. Akan muncul semua fitur yang ada di kelas point. Seperti itu. Nah, untuk mendapatkan 14 hari trial Pro, punya Bapak ini punya Pro ya, jadi Pro itu bisa lebih banyak fitur-fiturnya. Kalian bisa mengikuti panduan ini untuk mendapatkan upgrade akun Pro. Kalau biasa kemungkinan terbatas ya, kalian beberapa nggak bisa memakai. Nah, kalau Pro itu kalian bisa memakai fitur-fitur secara banyak. Itu hanya 14 hari, ingat ya. Hanya 14 hari. Nanti masuk pengaturan, ya. Kalian berlangganan, ya. Setelah itu kalian cek nantinya di sini, edit di bawah ini ya tadi ya. Nih, permintaan, nih. Permintaan di bawah sini ada tulisan permintaan untuk trial gratis selama 14 hari. Silakan digunakan. Aktivasi trial sekarang. Nah, di sini gambar Pro-nya tadi kuncinya sudah hilang. Otomatis kalian sudah masuk Flow. Nah, kelebihan Pro itu kalian bisa menggunakan satu kelas 200 peserta, bisa menggunakan fitur-fitur yang canggih di kelas point, bisa membuat kelas dengan jumlah tak terbatas. Kalau Bapak banyak kelas sudah ya. Akses semua jenis aktivitas, fitur gamifikasi tingkat lanjut. Kalian bisa mengekspor nilainya dan menggunakan fitur-fitur lain. Ini trial ya, percobaan. Nah itu ya, semua sudah Bapak taruh di sini. Kalau dijabarkan bisa sampai sore betulan nih. Silahkan nanti dipelajari secara berkelompok atau mandiri. Oke, Bapak buka pertanyaan, setelah itu kita closing ya. Selama kita tutup di jam 11.35 deh, 5 menit lagi. Karena di sini tempat Bapak sudah mulai azan. Silakan Bapak buka pertanyaan tentang kelas point. Untuk tadi sudah ada ini belum ya? Materinya, materi sudah Bapak kasih di sini. Ini materi ya. Materi. Oke, materi sudah Bapak paparkan di sini. Silakan kalian pelajari ya dalam satu periode, yang gap satu periode, satu pertemuan 1 sampai pertemuan 8 UTS 8 ya. Seperti itu. Silakan. Boleh nggak menggunakan yang lain Pak selain kelas point? Boleh. Seperti tadi ada Kahoot. Itu sama ya, Kahoot ya. Ada Kahoot, ada Prezi, dan yang lainnya itu boleh. Itu presentasi interaktif itu salah satunya. Kahoot, kelas point, Prezi, dan yang lainnya. Tetapi di sini Bapak paparkan kelas point. Kenapa? Karena rata-rata guru itu sudah menggunakan aplikasi PowerPoint. Kenapa PowerPoint-nya nggak kita fullkan gitu ya? Nggak kita maksimalkan. Nah itu. Oke, Bapak kasih waktu untuk bertanya. Kalau tidak ada, kita closing. Ditutup oleh tadi siapa ya tadi ya? Bella ya? Bella, Pak. Bella. Oke, nanti Bella untuk siap-siap untuk closing kelas. Ya, ada pertanyaan tentang kelas point? Atau sudah full memorinya di dalam otaknya? Fiturnya banyak ya, fiturnya banyak. Tinggal bagaimana kita meletakkan, implementasikan biar lebih interaktif, biar terjawab, Pak Ikam itu bisa terjawab. Oke, kalau tidak ada, silahkan boleh Bapak kasih waktu untuk Bella untuk closing kelas dan motivasi dengan doa tadi ya, closing kelas dengan doa dan motivasi. Oke, boleh deh Bella. Berdoa dulu, yang habis itu motivasi Kak Pak. Boleh doa dulu, setelah itu motivasi. Teman-teman,
Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing untuk mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, silakan motivasinya Bella. Baik, motivasinya wisuda adalah impian setiap mahasiswa, namun kita perlu berjuang semester demi semester untuk mewujudkannya. Jangan pernah mengeluh. Oke, Sekian. jangan pernah mengeluh dalam proses ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat dan jangan pernah mengeluh. Kalau boleh stok gagal kalian habiskan di perkuliahan ya. Stok gagal loh intinya. Sehingga ketika kalian sudah jadi guru, sudah kerja, stok gagal kalian tuh sudah tahu ya apa yang kalian lakukan ketika gagal ini, kalian sudah tahu problem solvingnya. Makanya Bapak bilang stok gagalnya dihabiskan di masa kuliah. Sehingga apa? Ketika kalian sudah kerja, kalian tinggal problem solving yang ada, yang sudah ada. Kita tidak bisa menghindari kegagalan. Kegagalan pasti ada ya, di semua langkah. Tinggal apa? Tinggal kalian yakinkan bahwasanya orang-orang dulu juga pernah gagal. Kalian ambil step langkahnya apa ketika mereka gagal. Gitu. Oke, itu aja bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jam 10 di WA Group. Wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang. Baik, Pak. Baik, Pak.